Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billahi amma ba'd. Fa ikhwani wa akhwati fillah, kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa mencurahkan rahmatnya kepada kita sekalian. InsyaAllah ta'ala kita akan melanjutkan pembahasan kitab Al-Mulakhas fi Syarhi Kitabi At-Tauhid yang disusun oleh Fadilatul Syekh Al-Allamah Profesor Dr. Saleh Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala. Kita masih dalam babu maja'a fi himayati al-Mustafa sallallahu alaihi wasallam janaba at-tauhidi wa saddihi kulla tariqin yuwassilu ila asyirki. Bab tentang upaya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam menjaga kemurnian tauhid dan menutup semua jalan yang dapat mengantarkan kepada kesyirikan. Jadi kesyirikan itu bukan hanya tidak boleh dilakukan, tapi juga tidak boleh didekati. Karena mendekatinya adalah sebab yang menjerumuskan kepadanya. Mendekati syirik adalah sebab yang menjerumuskan pada kesyirikan. Oleh karena itu harus dicegah, harus dilarang. Inilah diantara yang harus kita teladani pada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Semangat beliau untuk menjaga tauhid dan menutup pintu yang bisa mengantarkan kepada kesyirikan. Bahkan jemaah sekalian, tidak ada dalam hidup kita yang lebih penting daripada menjaga tauhid. Apa ada lagi yang lebih penting daripada menjaga tauhid? Tidak ada lagi. Karena itulah tujuan hidup kita. Itulah kunci keselamatan kita. Itulah kunci kebahagiaan kita. Dan itu juga misi utama dakwah seluruh para nabi dan rasul alaihi wassalatu wassalam. Jadi ini yang paling penting dalam hidup kita, yang harus kita teladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam mengamalkannya. Kita akan memasuki insyaallah dalil yang terakhir di dalam bab ini. Penulis Kitab Tauhid Syekhul Islam Al-Mujahidul Mujaddid Al-Imamul Allamah Asy-Syaikh Muhammad At-Tamimi rahimahullahu taala rahmatan wasi'ah berkata, wa an Ali ibn al-Husain, dari Ali bin al-Husain. Siapa beliau? Ali bin al-Husain bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, radhiyallahu taala anhum ajma'in. Berarti beliau adalah cicit Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Beliau adalah putranya Al-Husain bin Ali bin Abi Thalib, cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari putri beliau Fatimah. Annahu ra'a rajulan yaji'u ila furjatin, bahwasanya beliau pernah melihat seseorang mendatangi sebuah celah, memasuki sebuah celah atau tempat yang kosong, kanat inda qabrin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam,
yang ada di dekat kuburan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fayadkhulu fiha fayad'u fanahahu. Orang itu pun masuk ke dalamnya lalu berdoa, maka Ali bin Al-Husain melarangnya. Ali bin Al-Husain melarang perbuatan orang tersebut. Waqala, dan beliau berkata, ala uhaddithukum hadithan sami'tuhu min abi an jaddi an Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Ketahuilah, aku akan mengabarkan kepadamu sebuah hadis yang pernah aku dengarkan dari ayahku, dari kakekku, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah, ini sanad keluarga. Dari ayahku, dari kakekku, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala, beliau bersabda, la tattakhidhu qabri 'idan. Janganlah kalian menjadikan kuburanku sebagai tempat perayaan. Wala buyutakum kubura, dan jangan pula kalian jadikan rumah-rumah kalian seperti kuburan. Fa inna taslimakum yabluguni aynama au haitsu kuntum. Sesungguhnya salam kalian sampai kepadaku dimanapun kalian berada. Rawahu fil Mukhtarah, diriwayatkan dalam kitab Al-Mukhtarah. Kitab Al-Mukhtarah adalah kitab yang disusun oleh Diyauddin Muhammad bin Abdul Wahid Al-Maqdisi Al-Hambali. Dan para ulama mengatakan kitab ini kualitas pensohihannya lebih tinggi daripada Al-Hakim, dari Al-Mustadrak karya Imam Al-Hakim, walaupun Al-Mustadrak lebih terkenal. Dan hadis ini sahih, disahihkan juga oleh Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullahu taala. Dan jemaah sekalian, ada disebutkan dalam syarah para ulama yang mensyarah kitab Tauhid sebuah riwayat yang lain. Disebutkan dalam Fathul Majid, wa fi riwayati Sa'id bin Mansur fi sunanihi. Dalam riwayat Sa'id bin Mansur dalam sunan beliau. Beliau meriwayatkan, haddatsana Abdul Aziz bin Muhammad. Telah menyampaikan kepada kami Abdul Aziz bin Muhammad. Qala akhbarani Suhail bin Abi Sahal, yang mengatakan telah mengabarkan kepada kami Suhail bin Abi Sahal. Qala, beliau berkata, Ra'ani Al-Hasan bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhum inda al-qabr. Kata Suhail bin Abi Sahal, Al-Hasan bin Ali bin Abi Thalib melihatku di kuburan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini cicit beliau yang lain, cicit Nabi sallallahu alaihi wasallam yang lain, yaitu dari cucu beliau Al-Hasan. Kalau tadi dari cucu beliau Al-Husain, sekarang dari cucu beliau Al-Hasan. Kejadiannya hampir mirip. Fanadani, maka beliau memanggil aku. Wa huwa fi baiti Fatimah radhiyallahu anha yata'asya. Ketika itu dia sedang di rumah Fatimah radhiyallahu anha, sedang makan malam. Faqal, lalu ia berkata, halumma ilal asya, ayo kita makan malam. Faqultu la uriduhu, maka aku jawab, aku tidak ingin makan. Faqal, lalu beliau bertanya, ma li ra'aituka indal qabr,
ada apa aku melihatmu di kuburan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Fakultu, maka aku jawab, sallamtu ala nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Aku datang untuk mengucapkan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faqal, maka beliau berkata, idza dakhaltal masjidah fasallim. Kalau kamu masuk masjid, kemudian ucapkan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tsumma qala, kemudian beliau berkata, inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, la tattakhidu qabri idan, jangan kalian jadikan kuburanku sebagai tempat perayaan. Wala tattakhidu buyutakum maqabira, dan jangan kalian jadikan rumah-rumah kalian seperti kuburan. Wa sallu alayya fa inna salatakum tabluguni haitsu ma kuntum, dan bersalawatlah kepadaku, sesungguhnya salawat kalian sampai kepadaku dimanapun kamu berada. La'anallahu al-yahuda wan nasara ittakhadhu kubura anbiya'ihim masajida. Allah melaknat orang-orang Yahudi dan Nasrani yang menjadikan kuburan para nabi mereka sebagai tempat ibadah. Kemudian setelah itu beliau berkata, ma antum wa man bil Andalus illa sawa. Tidaklah kalian yang ada di sini di kota Madinah dan seorang muslim yang ada di Andalus, ya, di Spanyol ketika itu, kecuali sama saja. Maksudnya salawat dan salamnya sama-sama sampai. Jadi inilah jemaah sekalian riwayat yang mirip dari cicit Rasulullah SAW yang lainnya, yaitu putra Al-Hasan bin Ali bin Abi Thalib. Mirip, cuma di riwayat yang kedua ada tambahan hadis yang juga diriwayatkan Al-Bukhari dan Muslim, la'anallahu al-yahuda wan nasara ittakhadhu kubura anbiya'ihim masajidah. Allah melaknat Yahudi dan Nasrani yang menjadikan kuburan para nabi mereka sebagai tempat ibadah. Tetapi di riwayat yang pertama yang ada di kitab ini tidak disebutkan tambahan tersebut. Dan juga ada tambahan nasihat beliau, ma antum wa man bil Andalus illa sawa. Tidaklah kalian yang ada di kota Madinah dengan yang ada di Andalus kecuali sama saja, yaitu salawat dan salam kalian sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Jemaah sekalian, Asy-Syaikh Al-Allamah Profesor Dr. Shalih Al-Fauzan hafizahullah menyebutkan dalam hadis ini ada 4 pelajaran yang bisa kita petik. Pelajaran yang pertama, an-nahyu 'anid du'a inda qabrin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam himayatan li hima at-tauhid. Larangan berdoa di dekat kuburan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam demi memelihara tauhid, demi menjaga kemurnian tauhid. Inilah jemaah sekalian pelajaran pertama yang bisa kita petik di dalam hadis yang mulia ini, baik riwayat yang pertama maupun riwayat yang kedua dari 2 orang cicit Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Larangan berdoa di kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi menjadikan kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai tempat ibadah itu tidak dibolehkan. Dan ini berlaku umum. Ini berlaku umum untuk semua kuburan. Apakah kuburan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ataukah kuburan orang lain, sama saja. Tidak boleh menjadikan kuburan sebagai tempat ibadah. Dan itu adalah kebiasaan Yahudi dan Nasrani. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah melaknat orang yang melakukannya. Sebagaimana dalam riwayat yang kedua yang juga sudah pernah kita bahas dalam hadis yang diriwayatkan Al-Bukhari dan Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknat Yahudi dan Nasrani. Kenapa? Ittakhadhu kubura anbiya'ihim masajidah. Karena telah menjadikan
kuburan para nabi mereka sebagai tempat ibadah. Jadi jemaah sekalian, ini dilarang. Kalaupun tidak ada larangan seperti itu, maka ada juga larangan yang bersifat umum, yaitu larangan berbuat bid'ah. Larangan berbuat bid'ah. Karena tidak ada dalil yang menunjukkan kuburan orang soleh, kuburan seorang nabi, itu lebih afdal untuk beribadah padanya. Tidak ada. Jadi kalau kita yakini kuburan Nabi SAW atau kuburan para wali, jika kita beribadah di situ atau berdoa di situ lebih afdal dan doa lebih mustajab, maka itu keyakinan yang tidak berdasarkan dalil. Jadi ini terlarang dari dua sisi, dari dua bentuk dalil. Pertama dalil khusus, yang kedua dalil umum. Dalil khusus adalah hadis yang sedang kita bahas. Sedangkan dalil umum adalah dalil larangan berbuat bid'ah. Juga bisa kita katakan dalil bersifat umum adalah larangan mendekati syirik. Karena itu termasuk mendekati syirik. Dan syariat melarang kita mendekati syirik. Jadi ini tidak dibolehkan, ini terlarang. Dan ini termasuk berlebih-lebihan terhadap kuburan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan di sini juga kita bisa petik pelajaran, apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang kita beribadah atau berdoa di kuburan beliau, maka kuburan selain beliau tentu lebih layak untuk dilarang. Kuburan selain beliau, siapa selain beliau? Para nabi yang lain, para wali, semuanya tidak pantas dijadikan sebagai tempat ibadah. Walaupun jemaah sekalian, para ulama menyebutkan tidak ada seorang nabi pun yang kuburannya bisa dipastikan kecuali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun selain beliau itu enggak bisa dipastikan. Enggak bisa dipastikan. Kalau sekedar klaim saja mudah, ya, seperti di Aceh katanya kuburan wali. Setelah digali isinya kucing. Ya, ini kejadian di Aceh. Kalau cuma sekedar klaim saja gampang saja dilakukan. Iya. Jadi sebagian ulama menyebutkan tidak ada riwayat yang bisa memastikan itu betul-betul kuburan seorang nabi kecuali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saja. Ya. Ya maklumlah di zaman-zaman dulu kan. Ya. Tidak seperti hari ini bisa di video, ya, bisa difoto. Ya. Mereka dahulu dengan periwayatan. Maka tidak ada riwayat yang menjelaskan di mana kuburan para nabi yang lain yang bisa dipertanggungjawabkan, yang bisa dipastikan sahih riwayatnya selain Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Iya. Jadi kalau ada yang ngajak ayo kita ziarah kuburan Nabi Ibrahim, maka itu belum tentu betul kuburan beliau. Ya. Kemudian kalau ziarahnya untuk beribadah di situ, maka hadis ini mengajarkan kepada kita bahwa itu terlarang. Baik. Kenapa dilarang? Kata Syekh, demi menjaga kemurnian tauhid. Demi menjaga kemurnian tauhid dan juga demi menjauhi bid'ah, demi menjauhi perbuatan bid'ah dan juga menjauhi tasyabbuh, penyerupaan kepada orang-orang kafir, orang-orang Yahudi dan Nasrani yang menjadikan kuburan para nabi mereka sebagai tempat ibadah. Jadi, kalaupun seorang mengatakan, ya enggak mungkinlah saya menyembah nabi, ya tetap saja enggak boleh. Kenapa? Perbuatannya itu sudah bid'ah dan tasyabbuh, menyerupai orang-orang Yahudi dan Nasrani. Pelajaran yang kedua, masyru'iyyatu inkaril munkar wa ta'limi al-jahil, disyariatkannya mengingkari kemungkaran dan memberi pengajaran kepada orang yang belum tahu atau orang bodoh, tidak memahami ilmu agama. Ini disyariatkan, dipetik dari perbuatan cicit Nabi sallallahu alaihi wasallam Ali bin Al-Husain
bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Beliau mengingkari kemungkaran. Beliau tidak membiarkan kemungkaran yang terjadi. Maka ini pantas kita teladani. Dan tidak lain yang beliau lakukan hanyalah mencontoh Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga orang yang selalu melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Tidaklah beliau melihat kemungkaran di hadapan beliau kecuali beliau menegurnya. Bahkan beliau bersabda, "Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi. Fa in lam yastati fa bilisanihi, fa in lam yastati fa biqalbihi. Wa dzalika adhaful iman." Siapa di antara kalian yang melihat kemungkaran, hendaklah dia rubah dengan tangannya. Kalau dia tidak sanggup, maka dengan lisannya. Kalau dia tidak sanggup, maka dengan hatinya. Yaitu dia benci dalam hatinya. Dia tidak suka dengan kemungkaran itu. Dan itu sudah selemah-lemah iman. Hanya bisa benci dalam hati, tidak bisa ngomong, tidak bisa mengingatkan itu adalah kemungkaran. Dan memberi pengajaran. Bukan hanya kita tegur orang itu, bahwa itu salah. Tapi kita berikan pengajaran, berikan ilmunya. Dan di sini cicit Rasulullah SAW orang lain, maka cara yang terbaik adalah menyampaikan dalil. Cara yang terbaik menyampaikan dalil. Jadi pertama beliau larang dulu, kedua beliau ajari, dan beliau jelaskan sebab mengapa beliau larang. Karena ada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Inilah jemaah sekalian, teladan yang bisa kita petik dari seorang keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan beginilah seharusnya keturunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan malah berbuat bid'ah dalam agama, bukan malah berbuat syirik, tapi harus ittiba kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begini seharusnya keturunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Harus ittiba kepada beliau sallallahu alaihi wasallam, dan juga harus menuntut ilmu agama. Karena keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu tidak dilahirkan dalam keadaan sudah pintar agama, tidak. Mereka belajar, lihat apa kata beliau? Aku mendengar sebuah hadis dari ayahku, dari kakekku, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya beliau belajar dari ayahnya. Ini juga teladan yang bisa kita petik dari hadis ini. Beliau belajar dari ayahnya, cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Al-Husain bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Bahkan jemaah sekalian, di dalam Syiar A'lamin Nubala yang disusun oleh Imam Az-Zahabi, sebuah kitab yang berisi biografi tokoh, disebutkan tentang semangat beliau menuntut ilmu. Semangat Al-Husain bin Ali bin Abi Thalib, cicit Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka di antara guru beliau yang sering beliau datangi adalah Aslam, namanya Aslam, dan Aslam ini mantan budak Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Dan Aslam ini juga punya putra, Zaid bin Aslam, ulama yang masyhur di kota Madinah. Putra mantan budak tapi menjadi ulama besar, dan keduanya dijadikan guru oleh Al-Husain bin Ali bin Abi Thalib. Disebutkan oleh Imam Az-Zahabi dalam Syiar A'lamin Nubala. Jemaah sekalian, sambil saya cari ucapan Imam Az-Zahabi, sedikit saya sebutkan biografi beliau. Beliau adalah putra Al-Husain dari ibu seorang wanita Persia. Dari ibu seorang wanita Persia. Siapa ibunya? Putri Raja Persia yang terakhir.
putri Raja Persia yang terakhir. Di ibunya adalah putri Raja Persia yang terakhir. Setelah itu tidak ada lagi Persia sampai hari ini. Ditaklukkan di masa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Itulah sebabnya orang-orang Syiah hari ini sangat membenci Umar bin Khattab dan mereka lebih cinta Al-Husain daripada Al-Hasan. Kenapa? Al-Husain punya istri putri raja mereka yang terakhir. Ya. Namanya susah disebutkan. Yazdarjid atau Yazdrijid, ya seperti itu. Putri Raja Persia yang terakhir. Jadi putrinya itu termasuk tawanan perang di masa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Maka dibawalah dia ke kota Madinah menjadi budak. Tawanan perang menjadi budak. Tapi oleh Umar bin Khattab dia disuruh memilih sendiri. Kamu mau tuannya siapa? Ternyata dia memilih Al-Husain, cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan dia masuk Islam. Baik keislamannya di antara putranya adalah Al-Husain bin Ali, Al-Husain, siapa namanya? Ali bin Al-Husain. Kunyahnya Abul Husain. Kunyahnya Abul Husain. Abul Husain Ali bin Al-Husain bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhum ajmain. Iya. Ada riwayat yang mengesankan bagaimana beliau menuntut ilmu. Disebutkan oleh Imam Az-Zahabi rahimahullah di dalam kitab Syiar A'lamin Nubala. Cuma nggak tahu sebelah mana nih. Baik. Disebutkan ketemu nih. Dari Hisham bin Urwah. Qala kana yujalisu Aslam maula Umar. Ali bin Al-Husain selalu bermajelis dengan Aslam, budaknya Umar. Faqila lahu, lalu dikatakan kepada beliau, tada'u Quraisyan wa tujalisu abda bani Adi. Engkau meninggalkan majelis dengan orang Quraisy, maksudnya orang-orang mulia, lalu engkau bermajelis dengan budaknya Bani Adi. Bani Adi adalah kabilahnya Umar bin Khattab. Faqal, maka beliau menjawab, innama yajlisur rajul haitsu yantafi. Sesungguhnya yang pantas kita duduk bersamanya, bermajelis dengannya ketika dia bermanfaat bagi kita. Jadi walaupun dia dari keturunan mulia, dari keturunan Nabi SAW, dari orang Quraisy, kalau nggak bermanfaat, duduk dengannya, cuma cerita dunia, cuma cerita nggak jelas, riwayat hadis-hadis yang lemah dan palsu misalkan, maka dia tidak pantas kita bermajelis dengannya. Kemudian disebutkan juga dari Abdurrahman bin Adrak, kana Ali bin Al-Husain yadkhulul masjid fayashukkun nas hatta yajlisa fi halqati Zaid bin Aslam. Bahwasanya Ali bin Al-Husain masuk ke Masjid Nabawi berdesak-desakan dengan orang-orang di sebuah majelis. Jadi dia enggak diberi semacam pemuliaan khusus, tidak. Dia harus duduk berdesak-desakan dengan orang-orang sampai dia bisa duduk di majelisnya Zaid bin Aslam. Ini putranya Aslam tadi, putranya mantan budak. Faqala lahu Nafi bin Jubair. Lalu Nafi bin Jubair berkata kepadanya, "Ghafarallahu laka anta sayyidun nas. Ta'ti tatakhatta hatta tajlisa ma'hadzal 'abd." Semoga Allah mengampunimu. Engkau ini kan pemimpinnya manusia. Ya, cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi engkau datang ke sini, ke majelis kita ini, sampai engkau bisa duduk dengan budak ini. Jadi engkau orang mulia, tapi berdesak-desakan demi bisa duduk di majelis seorang budak.
Faqala Ali ibn al-Husain, maka beliau menjawab, al-ilmu yubtagha wa yu'ta wa yutlaba min haitsu kana. Al-ilmu yubtagha wa yu'ta wa yutlab min haitsu kana. Ilmu itu dikejar, didatangi dan dicari dimanapun dia berada. Kalau yang berilmu seorang budak, kita duduk bersimpu di hadapannya karena dia berilmu. Inilah teladan dari seorang keturunan Nabi Muhammad SAW. Dan banyak lagi kisah-kisah beliau yang menakjubkan. Bacalah kitab di antaranya Syiar A'lamin Nubala dalam biografi beliau yang disusun oleh Imam Az-Zahabi. Baik, jadi ini luar biasa teladan dari cicit Nabi SAW. Hendaklah kita, dan lebih khusus lagi keturunan Nabi SAW atau yang mengaku-ngaku keturunan beliau, hendaklah meneladani beliau rahimahullahu ta'ala. Pelajaran yang ketiga, al-man'u minas safari li ziyarati qabri Rasul sallallahu alaihi wasallam himayatan lit tauhidi. Larangan melakukan safar untuk berziarah ke kuburan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam demi menjaga tauhid. Jemaah sekalian, ini sisi yang lain yang bisa kita petik dari hadis ini, bagaimana menjaga tauhid. Di samping tadi tidak boleh menjadikan kuburan sebagai tempat ibadah, juga tidak boleh melakukan perjalanan jauh untuk sekedar berziarah walaupun ke kuburan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini di dalamnya mengandung larangan itu. Itu bisa dipetik dari akhir hadis. Beliau mengatakan, fa inna taslimakum yabluguni aynama au haitsu kuntum. Sesungguhnya salam kalian sampai kepadaku dimanapun kalian berada. Jadi tidak harus repot-repot, tidak harus melakukan perjalanan jauh untuk mengucapkan salawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di riwayat yang kedua tadi, wasallu alayya fa inna salatakum tabluguni haitsu kuntum. Dan bersalawatlah kepadaku karena sesungguhnya salawat kalian sampai kepadaku dimanapun kalian berada. Kemudian dari ucapan Al-Hasan bin Ali, ma antum wa man bil Andalus illa sawa. Tidaklah kalian yang ada di kota Madinah dan yang ada di Andalus. Andalus di zaman itu adalah negeri kaum muslimin yang terjauh. Berarti waktu itu belum ada Indonesia. Ya, kalau sudah ada mungkin beliau sebut Indonesia, karena nampaknya Indonesia lebih jauh dari Madinah dibandingkan Andalus. Jadi tidaklah kalian dan kaum muslimin yang ada di negeri Andalus kecuali sama saja. Maksudnya apa? Salawatnya sampai. Untuk bersalawat enggak harus ke sini. Salawatnya sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka bisa dipetik pelajaran dari sini, larangan untuk melakukan safar semata-mata berziarah ke kuburan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini dalil bahwa tidak boleh melakukan safar semata-mata untuk berziarah ke kuburan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan juga ada dalil yang umum yang sering kita dengarkan. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan la tushaddur rihal illa ila thalathati masajid. Tidak boleh melakukan perjalanan jauh kecuali ke 3 masjid, Masjidil Haram, Masjidil Hadza wa Masjidil Aqsa. Masjidil Haram, Masjid Nabawi dan Masjidil Aqsa. Oleh karena itu ketika kita ke kota Madinah, hendaklah yang kita hadirkan dalam niat kita adalah berziarah ke Masjid Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Tetapi ketika kita sudah berada di kota Madinah, sudah tidak menempuh jarak safar, maka boleh kita langsung meniatkan untuk berziarah ke kuburan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan di pertemuan yang lalu juga telah kita sebutkan semua hadis tentang keutamaan berziarah kubur, tentang keutamaan melakukan perjalanan jauh untuk berziarah kubur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah hadis-hadis lemah dan palsu, tidak ada yang sahih. Kata Syekh, ini untuk menjaga tauhid.
Maka kalau begitu kita pahami di sini, berziarah kubur dengan melakukan perjalanan jauh itu termasuk perbuatan melampaui batas terhadap kuburan atau terhadap penghuni kubur tersebut, sehingga dia bisa merusak tauhid. Dan jemaah sekalian, ini bukan sebuah kekhawatiran lagi, ini sudah fakta terjadi. Orang yang mengagungkan kuburan secara berlebih-lebihan, lama-kelamaan mereka jadikan kuburan itu sebagai sesembahan mereka, yaitu mereka berdoa kepada penghuni kubur, mereka mencari berkah dari batu-batuan di kubur, dan sebagainya. Pelajaran yang keempat, annal gharada syar'iyyah min ziyarati qabrihi sallallahu alaihi wasallam huwa assalamu alaihi faqat. Bahwasanya tujuan syar'i dari ziarah kubur Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah semata-mata mengucapkan salam kepada beliau. Wa dzalika yablughuhu minal qarib wal ba'id. Dan yang demikian itu, kalau sekedar untuk mengucapkan salam, tidak harus melakukan perjalanan jauh, karena dari orang yang jauh, dari orang yang dekat maupun orang yang jauh, salam mereka sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Baik. Jadi jemaah sekalian, ini tujuan kita berziarah kubur Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu yang kita lakukan di sana. Jadi ini semakin menguatkan pelajaran yang pertama. Bukan untuk kita di situ berdoa minta hajat-hajat kita. Bukan kita datang ke kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam lalu kita berdoa semua hajat-hajat kita. Bahkan ada yang nitip surat. Ya. Karena ada keluarga mau pergi umroh, dia tulis surat, nanti tolong lemparkan ke kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukan itu tujuannya, dan itu enggak ada manfaatnya sama sekali. Tidak ada manfaatnya sama sekali. Paling diambil sama tukang bersih-bersih, dibuang di tempat sampah. Ya. Jadi bukan untuk kita berdoa meminta hajat-hajat kita di kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam, tetapi kita sekedar mengucapkan salam kepada beliau. Oleh karena itu Ibnu Umar radhiyallahu anhuma ketika beliau berziarah kubur, maka beliau mengucapkan assalamu alayka ya Rasulullah. Kemudian beliau bergerak sedikit, assalamu alayka ya Abu Bakar. Kemudian beliau maju sedikit, assalamu alayka ya Abi, ayahku. Itu aja. Setelah itu beliau pergi. Jadi seperti itulah kita berziarah kubur Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jangan lama-lama di situ. Apalagi di masa sekarang orang banyak. Ya, kalau kita lama-lama di situ kita mengganggu lalu lintas kaum muslimin yang ada di situ. Itu benar-benar mengganggu. Iya. Dan kalau kita lakukan enggak mau ditegur kelamaan, nah siap-siap. Mungkin ditangkap sama petugas di situ. Walhamdulillah, kita sudah selesai dari bab ini. Semoga bermanfaat. Insyaallah taala kita lanjutkan tanya jawab setelah sholat Isya. Wabillahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wala hawla wala quwwata illa billahi amma ba'd. Fa ikhwani fid din wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah taala kita akan menjawab beberapa pertanyaan. Yang pertama, saya pelatih pencak silat. Alhamdulillah saya juga sudah mengenal kajian sunnah. Saya melatih atlet silat di perguruan saya untuk kejuaraan. Tapi di perguruan saya masih melakukan ritual-ritual yang tidak dibenarkan oleh syariat. Jika saya tetap melatih tanpa mengikuti ritual-ritual tersebut, apakah boleh? Kembali kepada hukum, kita berada di satu tempat
yang di situ kemungkaran dilakukan. Jadi sama saja hukumnya. Kita berada di satu tempat yang ada kemungkaran di situ. Maka pada dasarnya kita tidak boleh berada di situ. Kita tidak boleh berada di situ. Kecuali untuk melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Kecuali untuk melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Berdasarkan banyak dalil-dalil, walaupun dalil-dalilnya dalam permasalahan lain, tapi bisa dikiaskan di situ, dikiaskan oleh para ulama. Di antaranya, kita dilarang bersama-sama dengan orang yang berbuat kekafiran, memperolok-olok ayat-ayat Allah Azza wa Jalla. Seperti dalam surat An-Nisa ayat 140. Allah Azza wa Jalla mengatakan, وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ أَنْ إِذَا سَمِعْتُمْ آيَاتِ اللَّهِ يُكْفَرُ بِهَا وَيُسْتَهْزَأُ بِهَا فَلَا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ إِنَّكُمْ إِذًا مِثْلُهُمْ. Dan sungguh telah diturunkan kepada kalian di dalam Al-Quran apabila kalian mendengarkan ayat-ayat Allah diingkari dan diperolok-olok, maka janganlah kamu duduk-duduk bersama orang yang melakukannya sampai mereka memasuki pembicaraan yang lain. Kalau kamu ada keperluan dan mereka sudah masuk pembicaraan yang lain, boleh bersama mereka. Kalau ada keperluan, silahkan. Tapi kalau mereka sedang mengingkari atau memperolok-olok agama Allah, kamu tidak boleh duduk-duduk bersama mereka. Dan ancamannya dahsyat. Ancamannya dahsyat. Di akhir ayat kata Allah, innakum idam mithluhum. Kalau kamu duduk bersama mereka, kamu kalau begitu sama dengan mereka. Namun maknanya kata para ulama, kalau kita di situ dan diam saja. Tapi kalau kita di situ untuk kepentingan melakukan nahi mungkar kepada mereka, malah itu hal yang baik. Itu hal yang baik. Jadi kita di satu tempat yang ada maksiatnya, selama kita bisa melakukan nahi mungkar atau tujuan utama kita nahi mungkar, maka boleh kita di situ. Begitu pula ada hadis sahih diriwayatkan At-Tirmidzi dari sahabat Jabir radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falayajlis ala ma'idatin yudaru alaihim al-khamra." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, janganlah dia duduk di depan meja yang terdapat khamar di situ. Ini larangan sekedar duduk di situ, bukan larangan minum. Minum sudah jelas terlarang. Tapi hadis ini adalah larangan sekedar duduk di situ walaupun kita tidak minum. Maka kiaskan terhadap semua perbuatan dosa. Tidak boleh kita hadir dalam majelis orang yang berbuat dosa kecuali untuk melakukan nahi mungkar. Dan juga jemaah sekalian, kehadiran kita di situ adalah pintu yang menjerumuskan kita juga di dalamnya. Ya, kalau kita hadir, kita juga diam saja enggak menegur, maka bisa saja kita malah ikut terjerumus dalam perbuatan dosa tersebut. Atau minimal kita lama-lama jadi setuju, ridho. Kan enggak boleh juga. Meridhoi kemungkaran adalah kemungkaran. Meridhoi kekufuran adalah kekufuran. Jadi mungkin awalnya masih enggak suka, lama-lama bisa jadi malah menyetujui. Ya, atau minimalnya menganggap ringan, jadi sepele. Begitu kan kemungkaran, karena sering dilakukan orang, sering kita melihat, lama-lama dianggap sebagai hal yang biasa, dianggap sepele saja. Maka hendaklah kita jauhi, kecuali untuk melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Iya. Apa hukumnya menghadiri kajian namun masih ada perasaan was-was pandemi COVID-19? Ada pertanyaan yang semisal ya. Bagaimana tanggapan Ustadz mengenai sholat berjamaah bagi laki-laki di tengah pandemi saat ini? Apakah wajib sholat berjamaah di masjid untuk daerah Jakarta atau tidak?
Dan bagaimana pandangan Ustadz mengenai sholat dengan shaf yang jarang-jarang? Saya mendengar sholat berjamaah tidak boleh renggang shafnya karena nanti setan masuk ke dalam shaf-shaf renggang. Yang ada adalah lurus dan rapatkan shaf. Jamaah tabi'in dahulu juga ada wabah, tapi mereka tetap sholat ke masjid dan tetap merapatkan shaf. Kita mau ibadah kepada Allah, pasti Allah lindungi, pasti Allah bantu. Baik. Jadi intinya hukum ke masjid di tengah masa pandemi seperti ini. Jemaah sekalian, dalam hukum syariat secara umum, apabila hukum-hukum itu terkait dengan orang banyak, terkait dengan kebijakan umum, maka yang pantas menentukan adalah pemerintah yang terkait dengan maslahat umum. Yang terkait dengan maslahat umum, yang pantas menentukan adalah pemerintah. Begitu pula orang-orang yang ahli di bidangnya. Ahli di bidangnya. Dan kita tahu bersama, pemerintah kita punya departemen kesehatan. Maka mereka mengeluarkan hukum atau mengeluarkan keputusan juga berkonsultasi dengan para ahli. Dengan para ahli. Baik, ini yang harus kita pahami dulu. Dalam syariat, hukum-hukum umum, kebijakan-kebijakan umum untuk masyarakat luas, itu yang berhak adalah pemerintah yang mengatur. Pemerintah yang mengatur urusan itu. Ya kalau kita bicara idealnya, pemerintah itu punya lembaga fatwa. Itu idealnya, pemerintah punya lembaga fatwa. Kalau pemerintah itu bukan orang-orang yang berilmu agama. Mereka punya lembaga fatwa seperti yang ada di Arab Saudi. Itu idealnya. Tapi hukum asalnya seperti itu. Sesuatu yang bersifat umum untuk masyarakat yang berhak menetapkan keputusan adalah pemerintah. Baik. Kemudian yang kedua, kita sudah maklumi bersama, pemerintah membolehkan datang ke masjid, sholat ataupun kajian, tapi dengan syarat. Yaitu mengikuti protokol kesehatan. Mengikuti protokol kesehatan. Nah, itu karena mereka telah mengkaji jika kita datang ke masjid dan mengikuti protokol COVID-19, maka itu akan menghindarkan kita dari penyebaran COVID-19. Atau paling tidak meminimalisir penyebaran. Iya. Nah, jemaah sekalian, bagaimana pandangan syariat? Maka kita katakan, jika masih ada kekhawatiran, itu termasuk uzur. Jika masih ada kekhawatiran, itu termasuk uzur. Apalagi kan pemerintah hanya membolehkan, bukan memerintahkan kan. Di masa normal saja nggak diperintahkan kok. Jadi pemerintah hanya membolehkan, tidak memerintahkan kita pergi ke masjid. Dan ketika kita melihat ada sesuatu yang masih membuat kita khawatir, maka itu termasuk uzur, kita boleh sholat di rumah. Kalau begitu kita katakan tidak wajib. Tidak wajib, karena kita masih punya uzur. Kenapa tidak wajib? Karena ada sesuatu yang mengkhawatirkan kita untuk pergi ke masjid. Iya. Dan ini sudah dibahas oleh para ulama sejak dahulu. Apa saja yang dapat mengkhawatirkan kita pergi ke masjid, itu menjadi uzur untuk tidak pergi ke masjid. Iya. Baik. Kemudian, kalau begitu, jika kita pergi ke masjid, bagaimana hukumnya? Jika sholat berjamaahnya tidak rapat shafnya. Shafnya tidak rapat. Nah, jemaah sekalian, kita di sini diperhadapkan pada dua perkara, diperhadapkan pada dua permasalahan. Permasalahan yang pertama, kita mau sholat di masjid untuk mendapatkan pahala berjamaah. Kita mau sholat di masjid
untuk mendapatkan pahala berjamaah. Tapi kita diharuskan mengikuti protokol kesehatan. Kita diharuskan mengikuti protokol kesehatan, yaitu diantaranya shaf harus rapat. Ini pertama yang kita hadapi. Ini pertama yang kita hadapi. Yang kedua, kalau kita nggak mau merapatkan shaf, maka kita nggak bisa sholat di masjid. Ini konsekuensi atau pilihan yang kedua. Nggak mau merapatkan shaf, ya sudah, jangan sholat di masjid. Sholatnya di rumah. Nah, jemaah sekalian, ini dua kondisi kita. Sekarang kita timbang, mana yang lebih besar maslahatnya? Mana yang lebih besar maslahatnya? Sholat di rumah tapi tidak dapat jamaah, sholat di masjid tapi harus menerapkan protokol. Ini mungkin bisa kembali kepada ijtihad ulama. Kembali kepada ijtihad ulama. Kalau ijtihadnya para ulama besar di zaman ini, bahkan bisa kita katakan mayoritas ulama besar adalah itu diterapkan. Itu diterapkan, yaitu shaf berjauhan. Itu fatwa mayoritas ulama besar zaman ini. Dan sama sekali ini permasalahan baru. Kalau kita ikuti kaidah Ahlus Sunnah, dalam masalah-masalah yang muncul, yang baru, seharusnya merujuk kepada kibar ulama. Ini kaidah Ahlus Sunnah. Kaidah Ahlus Sunnah. Jika ada masalah-masalah yang baru muncul, anak-anak muda atau orang yang kurang ilmunya itu nggak pantas dijadikan sebagai rujukan. Nggak pantas. Yang pantas dijadikan rujukan adalah kibar ulama. Dan kita tahu bersama fatwa hampir semua kibar ulama kita di zaman ini. Syekh Abdul Aziz Al-Syekh, Mufti Arab Saudi. Syekh Al-Allama, Profesor Dr. Saleh Al-Fauzan. Syekh Profesor Dr. Sulaiman Ar-Ruhaili. Bahkan jamaah sekalian, Syekh Al-Muhaddith, ahli hadisnya kota Madinah, sudah sangat tua umurnya, sangat berilmu, Abdul Muhsin Al-Abbad, yang tadinya berfatwa nggak boleh sholat seperti itu, sampai meralat fatwanya. Kenapa? Karena menyelisihi banyak ulama. Subhanallah. Ini ulama besar, ahli hadisnya kota Madinah, sampai meralat fatwanya. Ralatnya itu nggak main-main. Awal fatwa beliau hanya berupa lisan, awal fatwa beliau. Tapi ralatnya dalam bentuk tulisan disertai cap tanda tangan beliau. Ralat fatwa yang dulu. Harus merujuk kepada ulama. Terutama ada lembaga kibarul ulama. Jadi begitu seharusnya jemaah sekalian, dalam masalah-masalah yang baru muncul seperti ini, serahkan kepada para ulama besar. Iya. Jadi ini pertimbangan syariatnya yang antum harus pahami. Kita punya dua pilihan. Kalau kita harus ke masjid, kita harus mengikuti protokol kesehatan. Jika tidak, kita akan membahayakan diri kita dan orang lain. Kita bukan dapat pahala, dapat dosa malah. Kalau kita nggak ikuti protokol kesehatan, kita ke masjid bukan dapat pahala, malah dapat dosa. Atau paling tidak membuat orang lain nggak nyaman. Dia mau terapkan protokol, kita nggak mau, kita dekat-dekat dia, ya nggak nyaman dia, nggak khusyuk sholatnya. Tapi kalau kita nggak mau terapkan protokol, kita nggak bisa ke masjid. Jadi dua di hadapan kita. Mau ke masjid tapi terapkan protokol, tidak menghindari diterapkan protokol, tapi tidak bisa ke masjid. Maka banyak ulama memilih ke masjid dan terapkan protokol. Itu maslahatnya lebih besar. Baik. Apa hukumnya seorang dai ustadz berdakwah di klub malam? Hukumnya sama tadi ya. Hukum mendatangi tempat maksiat. Hukum mendatangi tempat maksiat. Dan kalau dia sudah
Selesai berdakwah sudah dia pergi, jangan dia ngopi dulu di situ. Ya. Sama, semua tempat maksiat ini berlaku umum. Kita nggak boleh datang kecuali tujuan nahi mungkar. Saya mempunyai seorang sahabat yang ingin masuk agama Islam, menjadi mu'alaf, dan yang menjadi kendalanya untuk masuk Islam, dia takut nanti keluarganya akan hancur dan orang tuanya bercerai karena dia masuk Islam. Yang ingin saya tanyakan, apa kiat-kiat harus saya lakukan untuk menyemangati dia? Pertama, kita sampaikan kepadanya kebenaran ajaran Islam. Orang kalau sudah yakin kebenarannya, dia insya Allah akan meraih kebenaran itu, walaupun dengan berbagai macam rintangan. Kalau dia masih ragu, bisa jadi karena dia belum mengenal kebenaran. Iya. Ini yang pertama, kita jelaskan lebih baik lagi tentang kebenaran Islam, bahwa hanya ini jalan selamat. Enggak ada jalan selamat, enggak ada jalan selamat yang lain. Jelaskan dengan ilmiah, dengan kata-kata yang bisa dipahami. Kemudian yang kedua, ingatkan dia. Yang kita pikirkan bukan hanya kebaikan kita dan orang tua kita di dunia, tapi harus kita pikirkan kebaikan kita di akhirat. Jadi apa gunanya dia di dunia hidup bahagia, orang tuanya nggak pernah bercerai, tapi di akhirat mendapatkan azab yang berkepanjangan. Ajak dia berpikir. Ajak dia berpikir. Kemudian kalau dia tidak masuk Islam, dia juga nggak mungkin mengajak orang tuanya masuk Islam. Kalau dia masuk Islam, dia bisa mendakwahi orang tuanya sehingga semuanya sama-sama selamat. Semuanya sama-sama selamat. Baik, jadi mungkin dua hal ini yang diperlukan. Ya, mungkin bisa diceritakan juga kisah Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu. Ketika beliau sudah masuk Islam, ibunya marah besar. Ibunya marah besar dan memaksa beliau untuk kembali murtad. Sampai ibunya demo, mogok makan. Sampai ibunya mengatakan, nanti orang-orang akan mengatakan kamu membunuh ibumu. Tapi apa jawaban beliau? Wahai ibu, andai engkau punya nyawa lebih dari satu, kemudian satu persatu keluar di hadapanku, aku tidak akan tinggalkan agama ini. Karena ibunya itu nggak bisa menolong dia di alam kubur. Orang tuanya nggak bisa menolong dia di alam kubur. Iya. Jadi ingatkan kepada dia, keselamatan di akhirat itu lebih utama. Apakah boleh mengqadha salat zuhur dan asar walaupun tidak dalam safar atau perjalanan lainnya? Jemaah sekalian, mungkin pertanyaan maksudnya menjamak ya. Menjamak zuhur dan asar. Qadha itu artinya orang yang meninggalkan sholat sampai keluar waktu baru dia mau lakukan. Itu namanya qadha. Maka kondisinya ada dua, sengaja dan tidak sengaja. Kalau sengaja, maka pendapat yang kuat insya Allah tidak sah sholatnya. Tapi kalau dia nggak sengaja seperti ketiduran atau lupa atau di perjalanan yang benar-benar dia nggak bisa sholat, maka boleh dia qadha. Iya. Tapi mungkin pertanyaannya maksudnya menjamak zuhur dan asar, tapi tidak safar atau tidak perjalanan. Jemaah sekalian, menjamak sholat itu tidak selalu terkait dengan safar. Jamak sholat itu bisa dilakukan dengan syarat ada hal yang memberatkan. Ada hal yang memberatkan. Ya, seperti dalam hadis riwayat Muslim, hadis yang masyhur dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, beliau mengatakan, jama'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adz-dzuhra wal asr wal maghrib wal isya bil madinati min ghairi khaufin wala matarin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjamak salat zuhur dan asar, maghrib dan isya di kota Madinah. Artinya beliau tidak safar. Ketika itu tanpa ada rasa takut dan tanpa ada hujan. Ini juga kita bisa petik pelajaran. Sekaligus dalil jawaban yang saya sebutkan tadi. Adanya rasa takut dan hujan
itu adalah udzur orang tidak ke masjid. Sehingga kalau dia sudah terlanjur ke masjid, maghrib misalkan, nanti kalau balik isya ada rasa takut, dia boleh jamak. Ini termasuk dalilnya. Baik. Jadi Nabi SAW menjamak di kota Madinah bukan karena takut, bukan karena hujan. Kalau begitu uzurnya apa? Ditanyakan kepada Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, maka beliau menjawab, arada alla yuhrija ummatahu. Beliau tidak ingin menyulitkan umatnya. Artinya ketika itu beliau melihat ada umat beliau, ada seorang sahabat yang merasa kesulitan. Mungkin ada sesuatu yang dia kerjakan dan sebab-sebab yang lain. Kesimpulannya apa? Harus ada sebab. Harus ada sebab yang memberatkan kita. Sehingga kita perlu jamak. Zuhur dengan asar, maghrib dengan isya. Jadi begitu cara menjamak ya. Zuhur dengan asar, maghrib dengan isya. Jadi nggak boleh kita jamak asar dengan maghrib. Tidak boleh. Iya. Nah, mungkin saya bisa berikan contoh sekarang. Petugas kesehatan menangani COVID-19. Misalkan dia harus pakai baju apa namanya itu? APD. APD atau APP? APP mah aplikasi ya. APD ya. Nah, pertama kalau dia bisa sholat dengan baju itu, tetap dia sholat. Tapi kalau nggak bisa sholat sama sekali, nah dia harus berusaha menjamak. Tapi dia nggak boleh keluar dari waktu dibolehkan menjamak. Dia nggak boleh keluar dari waktu dibolehkan menjamak. Misalkan dia bekerja dari jam 8 sampai jam 5. Berarti jam 5 itu kan masih ada waktu. 1 jam untuk masuk maghrib. Maka berarti dia masih ada waktu untuk jamak. Dia masih punya waktu untuk menjamak. Kalau dia nggak bisa sholat sama sekali dengan pakaian itu. Namun kalau dia perkirakan ini selesai bekerja masuk waktu maghrib. Jadi lewat zuhur dan asar. Apa yang harus dia lakukan? Pertama dia harus berusaha sholat walaupun dengan pakaian itu, walaupun dengan cara apapun. Walaupun dia nggak bisa sujud dengan sempurna, ruku dengan sempurna, bahkan walaupun dia nggak bisa berwudu. Karena waktu jamaah sekalian penting sekali. Waktu itu penting sekali dalam sholat. Ya, inna sholata kanat alal mu'minina kitaban mauquta, kata Allah. Sesungguhnya sholat atas orang-orang beriman itu waktunya sudah ditetapkan. Iya. Jadi dia harus berusaha sholat, jangan sampai keluar waktu asar. Zuhur dan asar harus dia sholat bagaimanapun keadaannya. Tapi kalau misalkan nggak boleh sama sekali, maka tidak mengapa dia qadha. Nggak memungkinkan sama sekali. Maka ya, nggak memungkinkan sama sekali. Contohnya gimana? Pasien datang terus, misalkan. Pasien datang terus, maka boleh dia qadha walaupun sudah lewat waktunya. Baik. Waktu sudah habis, tapi saya ingin satu pertanyaan lagi jamaah sekalian. Satu lagi, terakhir insya Allah. Apakah benar Imam Syafi'i tidak punya kitab akidah? Apakah benar Imam Syafi'i tidak punya kitab akidah? Jamaah sekalian, jawabannya tidak benar. Karena disebut kitab itu milik atau ditulis oleh seseorang, tidak harus beliau yang menulis langsung. Tidak harus beliau yang menulis langsung. Iya. Nah, jemaah sekalian, bahkan kitab Imam Syafi'i yang terkenal pun tidak semuanya beliau tulis langsung. Contohnya kitab Al-Um. Kitab Al-Um. Itu adalah imla. Jadi beliau berbicara, muridnya kalau tidak salah Ar-Rabi bin Sulaiman, salah seorang murid beliau yang menulis kitab Al-Um. Jadi antum jangan heran kalau di situ katakan qala Syafi'i. Karena memang yang nulis muridnya, tapi orang mengatakan
penulisnya adalah Imam Syafi'i. Karena memang dari Imam Syafi'i semuanya. Dari Imam Syafi'i semuanya. Oleh karena itu, kitab akidah Imam Syafi'i juga kita katakan kitab beliau. Walaupun bukan beliau yang tulis. Tapi dari ucapan beliau. Dari ucapan beliau. Iya. Memang ada sebagian orang yang meragukan sanad kitab akidah Imam Syafi'i. Dan mereka bisa buktikan. Di antaranya ada dua orang rawi. Namanya Ali Al-Hakkari dan Ibnu Kadish yang tertuduh pendusta. Tapi jemaah sekalian, sanad kitab akidah Imam Syafi'i itu banyak. Itu banyak. Muridnya kan banyak. Maka sanad kitab akidah beliau pun banyak. Di antaranya yang sahih adalah sanad akidah beliau yang disebutkan oleh Imam Al-Qadi Ibnu Abi Ya'la dalam kitab beliau Tabaqat Hanabilah. Iya. Dan ini alhamdulillah tadi malam saya bahas panjang lebar karena saya telah meneliti sanadnya. Jadi sanad beliau ada 5. Yang pertama Al-Mubarak, guru beliau, Al-Mubarak bin Abdul Jabbar. Kemudian yang kedua Muhammad bin Ali bin Al-Fat. Kemudian yang ketiga Ali bin Mardak. Kemudian yang keempat imam besar Abdurrahman bin Abi Hatim, Ibnu Abi Hatim. Kemudian yang kelima muridnya Asy-Syafi'i Yunus Ibnu Abdul A'la Al-Misri. Ini 5 sanad beliau, 5 sanad kitab akidah Imam Syafi'i, dan ini semuanya rawi yang terpercaya, thiqah. Bahkan Ibnu Hajar dan Ibnu Qayyim menyebutkan ada sanad yang lebih pendek, yaitu jadi dipotong yang 3 tadi sampai di ini saja, Abdurrahman Ibnu Abi Hatim. Abdurrahman Ibnu Abi Hatim. Beliau punya kitab Manaqib Asy-Syafi'i, akidah yang diriwayatkan 3 yang pertama ini sudah beliau sebutkan di kitab beliau. Jadi sanadnya pendek sekali. Dari Abdurrahman Ibnu Abi Hatim, kemudian Yunus bin Abdul A'la, kemudian Asy-Syafi'i. Dan sanad itu disahihkan oleh Ibnu Hajar dalam Fathul Bari, begitu pula oleh Ibnul Qayyim di dalam Ijtima' Juyush Al-Islamiyah. Iya. Jadi ada kitab akidah Imam Asy-Syafi'i. Nah, memang jemaah sekalian itu tidak seterkenal kitab fikih beliau. Kenapa jemaah sekalian? Di masa hidup beliau lebih terkenal malah kitab Ar-Risalah dan kitab daripada kitab akidah beliau. Maka kita katakan, karena di masa hidup Imam Syafi'i rahimahullah itu tidak seperti zaman-zaman berikutnya. Kalaupun kita katakan, andai kita katakan beliau tidak menulis khusus kitab akidah, hanya kitab fikih, maka kita katakan zaman beliau hidup itu belum terlalu dibutuhkan dibandingkan zaman berikutnya. Dibandingkan zaman berikutnya. Ini satu sebab. Sebab yang lain, bagi para ulama atau murid-murid beliau di masa itu, beliau tidak tuliskan kitab akidah. Ya, andai kita katakan Imam Syafi'i enggak punya kitab akidah. Karena mereka sudah sepakat, sudah paham semua akidah dengan sebaik-baiknya. Sementara masalah usulul fiqh dalam kitab Ar-Risalah dan rincian hukum fikih dalam kitab Al-Um itu belum banyak dipahami oleh murid-muridnya. Maka beliau tulis. Iya. Di samping juga ada sebab yang lain, yaitu permintaan. Jadi kitab Ar-Risalah itu beliau tulis karena ada permintaan dari imam besar Ahlus Sunnah di masa itu juga, Abdurrahman bin Mahdi. Iya. Kemudian jemaah sekalian, kita lihat murid-murid beliau masa setelah beliau hidup itu banyak menulis buku akidah. Karena memang keadaan menuntut untuk itu. Banyak yang perlu dibantah. Banyak penyimpangan akidah. Contohnya siapa murid beliau? Imam Ahmad. Imam Ahmad rahimahullah.
punya kitab Usulus Sunnah. Kemudian murid beliau Al-Humaidi punya kitab Syarhus Sunnah. Kemudian murid beliau Al-Muzani. Al-Humaidi Usulus Sunnah juga namanya. Kalau Al-Muzani kitab Syarhus Sunnah. Ini 3 orang murid langsung Asy-Syafi'i. Walaupun yang paling lama itu Al-Humaidi dan Al-Muzani. Dan Al-Muzani sampai dikatakan oleh Syafi'i Nasiru madhabi. Dia adalah penolong madhabku. Dan Al-Muzani yang menggantikan Asy-Syafi'i di majelis beliau setelah Al-Buwaiti. Jadi setelah Asy-Syafi'i wafat, yang menggantikan di majelis Asy-Syafi'i adalah Al-Buwaiti. Setelah Al-Buwaiti wafat, digantikan oleh Al-Muzani. Nah, kemudian jemaah sekalian, lihat generasi keduanya. Generasi kedua dari para ulama Syafi'iyah. Al-Buwaiti murid terbaik Imam Syafi'i, yang paling berilmu tentang madhab Syafi'i. Dia punya murid, namanya Abu Sa'id Utsman bin Sa'id Ad-Darimi. Beliau punya 2 kitab akidah yang sangat bagus sekali. Dan dua-duanya bantahan kepada Al-Jahmiyah. Yang pertama berjudul Naqdul Imam Abi Sa'id Utsman bin Sa'id Ad-Darimi alal Bisir Al-Marisi. Yang kedua Ar-Raddu ala Al-Jahmiyah. Kemudian generasi kedua yang lain Imam Ibnu Khuzaimah. Ini muridnya Al-Muzani. Imam Ibnu Khuzaimah, muridnya Al-Muzani. Beliau punya buku yang sangat bagus sekali yang beliau berjudul At-Tauhid. Tapi orang-orang Asy'ariyah bilang itu kitab syirik. Judulnya kitab At-Tauhid. Isinya ayat-ayat dan hadis serta nukilan ucapan sahabat tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Tapi orang Asy'ariyah bilang itu kitab syirik. Ini generasi kedua dari ulama mazhab Syafi'i. Nah, terakhir jemaah sekalian, walaupun Ar-Risalah dan Al-Um itu dikenal dengan buku usul fikih dan buku fikih, tapi pembahasan akidah juga banyak di situ. Pembahasan akidah juga banyak. Baik penjelasan khusus maupun umum. Yang khusus misalkan dari awal sudah akidah. Beliau mulai dengan syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah dan seterusnya. Itu sudah akidah. Iya. Kemudian yang umum seperti apa? Imam Abu Utsman As-Sabuni. Ini juga termasuk ulama besar Syafi'i. Beliau punya paman sekaligus guru, yaitu Abul Fadl Al-Harawi. Abul Fadl Al-Harawi juga ulama besar mazhab Syafi'i. Abul Fadl Al-Harawi ini punya guru namanya Abu Bakar Al-Ismaili. Beliau ini digelari oleh Al-Zahabi Syekhu Asy-Syafi'iyah. Syekhnya Syafi'iyah, gurunya semua ulama Syafi'i di masanya, atau dia yang paling bersinar di masanya dalam mazhab Syafi'i. Abu Bakar Al-Ismaili. Siapa gurunya? Imam Ibnu Khuzaimah. Ibnu Khuzaimah tadi siapa gurunya? Al-Muzani. Al-Muzani murid langsung Asy-Syafi'i. Nah, kembali kepada Abu Utsman As-Sabuni Asy-Syafi'i rahimahullah. Beliau juga punya kitab sangat bagus sekali terkait dengan akidah, yaitu beliau berjudul Aqidatus Salaf Ashabil Hadis. Ini buku yang sangat bagus. Aqidatus Salaf Ashabil Hadis, ditulis oleh salah seorang ulama besar bermadzhab Syafi'i. Maka beliau katakan dalam kitab Al-Um, Imam Syafi'i menetapkan Allah di atas langit. Imam Syafi'i menetapkan Allah di atas langit. Buktinya apa? Beliau meriwayatkan hadis jariyah. Hadis jariyah. Hadis riwayat Muslim. Ya waktu itu Imam Syafi'i tidak bilang riwayat Muslim, tapi dari gurunya Malik. Dari gurunya Malik. Tapi kita lebih kenal di zaman sekarang itu hadis riwayat Muslim. Dari Muawiyah bin Al-Hakam As-Sulami radhiyallahu anhu. Tentang budak wanita yang mau dibebaskan, maka syarat kebebasannya dia harus beriman. Bukti keimanannya
dia harus menjawab dua pertanyaan. Pertanyaan yang pertama, Ainallah, di mana Allah? Maka dia menjawab, fis sama, di atas langit. Man ana, siapa? Saya. Anta Rasulullah. Bahkan disebutkan dalam riwayat yang lain, budak itu enggak menjawab pertanyaan kedua, tapi hanya dengan isyarat. Dia isyarat kepada Rasulullah SAW, kemudian dia isyarat kepada Allah. Itu disebutkan dalam sebagian riwayat. Artinya, engkau adalah utusan Allah yang di langit. Nah, ini hadis disebutkan oleh Asy-Syafi'i dalam kitabnya Maka kata Imam Abu Utsman As-Sabuni rahimahullah dalam Aqidatus Salaf Ashabil Hadis, itu bukti Imam Syafi'i mengimani Allah di atas langit. Kenapa? Karena Imam Syafi'i telah menegaskan berkali-kali, apabila aku meriwayatkan hadis lalu aku tidak beriman atau tidak mengikuti hadis itu, maka kalau begitu akalku sudah gila atau aku sudah kafir, bukan lagi orang beriman. Itu sering diucapkan Imam Syafi'i. Jika aku meriwayatkan hadis dan aku tidak mengikuti hadis itu, maka aku kalau begitu sudah hilang akal atau sudah kafir. Jadi enggak mungkin Imam Syafi'i menyebutkan hadis tanpa mengikuti hadis tersebut. Jadi ini kesimpulan Abu Utsman As-Sabuni rahimahullah. Jadi di kitab-kitab fikih beliau pun ada permasalahan akidah, baik secara langsung maupun tidak langsung. Ya. Adapun bantahan tentang sanad itu, antum bisa dengarkan rekaman kajian tadi malam. Ana jawab sampai 8 jawaban terhadap kritik sanad riwayat akidah Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala. Walhamdulillah, semoga bermanfaat. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.